lulus kuliah di ITN sampai sarjana muda ya. Setelah itu saya nggak punya biaya. Orang tua bilang sudah pulang, yuk kan sudah sekolah di akademi. Tapi teman-teman angkatan saya mereka kedokteral, ya kayak satunya. Terus selama saya kuliah 3 tahun itu saya memberikan les privat. Dan dari uang les privat itu yang saya gunakan untuk sekolah S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita bersama dengan Rektor ITN Malang, Prof. Dr. Abraham Lomi. Gelarnya panjang sekali ini, Pak. Prof. Dr. Insinyur Abraham Lomi, Pak ya. Beliau adalah rektor sejak tahun 2021 lalu, dan istimewanya sebelumnya 2003 sampai 2011 beliau rektor ITN. Jadi ini seperti comeback gitu, Pak ya. Kembali lagi setelah 10 tahunan nggak jadi rektor gitu. Jadi ini kita ingin membahas tentang ini sejarah hidupnya Prof sampai menjadi rektor. Nah itu kita kan selalu berasumsi bahwa kesuksesan itu kan ada polanya gitu ya, dan dosen di ITN itu kan banyak ratusan, puluhan sampai ratusan, dan yang menjadi rektor kan itu kan orang-orang terpilih gitu. Ya mungkin Prof Mas panggilannya Mas Lomi, Pak ya. Boleh. Itu bisa menceritakan dari kecil sampai dewasa, bisa diceritakan. Beliau kan dari NTT, dari Sumba Timur, itu sangat jauh dari pusat kota. Nah, itu bisa diceritakan kehidupan masa kecil sampai remaja, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat baik ya, yang diberikan ke saya untuk bisa bercerita, bernostalgia ya, dengan teman-teman dari Tugu Media Group ya. Ya saya sama seperti orang lain pun, kehidupan saya di kampung ya. Orang tua saya peternak lah gitu ya. Dan mungkin berpikir kita punya hewan tapi tidak memanfaatkan keberadaan hewan ini untuk sesuatu yang baik untuk keluarga kan gitu ya. Selain hewan itu katakan untuk kebutuhan hidup ya, yang dipotong, dijual dan segala macam, sehingga ada pemikiran dari orang tua, nah ya kita punya hewan bisa kita jual, kita sekolahkan anak kita ke Jawa gitu ya. Jadi SD di kampung itu saya kalau ke sekolah itu 4 kilo itu PP itu tanpa sandal kalau pergi sekolah itu ya. Pulang sekolah lagi kita harus usir hewan, kasih minum di danau sebelum sore dia masuk kandang. Itu rutinitas yang dikerjakan ya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah terus punya keluarga juga yang ada di kota, yang tinggalnya sekitar kota dengan tempat orang tua saya itu sekitar 30 kilo ya. Jadi kita itu di hamparan padang savana di jalan teras antar kecamatan ya. Itu kalau kita memvisualisasikan bisa jadi kayak ini Pak, Laskar Pelangi kayak gitu Pak kira-kira Pak? Laskar Pelangi kan memang syutingnya di Pulau Sumba. Pulau Sumba apa Papua ya? Nah itu pendekar apa itu kan Pulau Sumba itu. Banyak kira-kira kayak gitu ya. Di Sabana itu ya. Jadi rumah orang tua dengan rumah tetangga keluarga itu 300 meter, 500 meter jauh-jauh. Bukan kayak kita di Jawa ada perumahan seperti itu ya. Mereka cenderung tinggal jauh-jauh ya. Nah terus ada keluarga yang di kota, lulus SD, SMP ke kota. Setelah SMP ke kota, orang tua juga berpikir, wah kalau perlu SMA aja ke Jawa. Berani apa enggak? Ya jam usia waktu itu segitu, lulus SMP dikirim ke Malang. SMA mana Pak? Saya dulu di SMA Katolik Korjesu itu. Oh iya. Ya
keinginan masuk negeri, tapi karena terlambat datang, karena dulu mungkin transport ke sini kan susah, naik kapal laut, ada juga pesawat waktu itu Merpati, tapi kan jarang-jarang. Sehingga sampai di Bali jalan darat ke Malang, mau masuk SMA negeri di Tugu sudah ditutup. Nah, yang masih buka waktu itu SMA Katolik Puri Yesus. Saya sekolah di sana 3 tahun. Ya 3,5 tahun perubahan apa namanya sistem, jadi dia dari Januari menjadi September kan, ya seperti itu. Nah terus setelah lulus pingin sekolah perguruan tinggi, pilihan ITB ya. Tapi mungkin belum nafsinya baik, pas mau tes waktu itu namanya Sipan Maru ya. Saya kecelakaan nggak bisa ikut. Kecelakaan di mana Pak? Di Malang? Di Malang, Jalan Ororodowo itu. Jadi saya harus di rumah sakit 2 minggu karena kan kecelakaannya berat itu. Ya sudah nggak bisa, padahal waktu itu mau tes di ITB sama Udayana. Jurusan apa itu Pak? Ya pilihannya ya elektro. Nah setelah sudah orang mulai kuliah sekitar sebulan lebih, saya cari-cari ketemulah ITN ini. Nah terus waktu itu masih namanya Akademi Teknik, tapi sudah ada apa namanya spanduk-spanduk Akademi Teknik menjadi institut. Nah, saya datang ke sini, oh iya tahun 81 ini kita perubahan ke institut. Saya masuklah di Teknik Elektro itu. Jadi Bapak itu kan satu bersaudara 8 Pak ya? 8 bersaudara. Dan satu-satunya yang kuliah? Ya kuliah. Dan kenapa ada Pak? yang sekolah ke Kupang ya, tapi setelah mereka lulus balik dan kerja, ada yang di PLN ya, seperti itu. Nah mungkin karena saya waktu itu mempunyai cita-cita menjadi insinyur lah ya, dan juga kebetulan anak saudara yang saya tinggal ya, berarti kakak sepupu saya itu dia lebih dulu ke Malang, setahun lebih dulu ya. Terus mungkin keluarga mengatakan sudah ada saudaramu di sana, kalau kamu berani ayo sekolah ke Malang. Akhirnya berangkat ke Malang. Oke, Pak, kalau saya menggambarkan dari kecil itu kan sudah mulai ikut ini ya, apa itu mengembala domba dan lain sebagainya. Terus merantau, nah itu kan sebenarnya bukan hal SMP merantau, sebenarnya bukan hal mudah, yang enak, yang mudah ya kan Pak ya, dan SMA. Nah, kalau bisa divisualisasikan dulu Bapak itu ketika remaja itu anak yang seperti apa Pak? Anak yang nakal atau yang pintar atau yang biasa-biasa saja gitu Pak? Saya pada saat SD itu kan dulu zaman itu kan kalau siswa itu tulisannya nggak bagus, nggak pintar kan diginikan ya, kadang perutnya diginikan. Kalau tulisannya nggak bagus sama guru diginikan tangannya sampai berdarah-berdarah. Dan saya zaman itu tulisannya paling indah. Kalau bapak mau coba pun tulisannya paling bagus. Jadi kan rapi ya. Nah, jadi saya nggak pernah dapat hukuman apa-apa. Matematika oke saya. Kalau teman-teman saya kan ini sampai berdarah itu di ini kan. Ini pasang surut kan gitu kan sama gurunya, perutnya dia. Terus SMP pun saya menonjol di bidang matematika, fisika. Saya senang sekali itu. Ya, sehingga karena guru-guru SMP pun, wah ini nilaimu bagus ini, kan gitu ya. Nilaimu bagus, mending kamu kalau orang tua mampu sekolah aja di Jawa. Nah, saya sekolah di Koryesu, kan ketat sekali itu, disiplinnya luar biasa. Ya sering kena dapat skorsing lah. Dan kebetulan waktu itu mungkin yang pribumi itu cuma 2 orang kami, semuanya kan anak-anak Tionghoa semua kan, ya zaman itu. Tapi kita bersahabat sampai sekarang dengan zaman itu. Kita itu satu angkatan itu ada sekitar 4 kelas, dan sekarang kita punya grup masih semua itu ada sekarang. Mayoritas berarti pengusaha Pak ya sekarang mereka ada Pak? yang dokter, ada yang pengusaha,
Nah, banyak dokter, pengusaha, dan ada yang sudah di Amerika sana banyak. Jadi sosok yang rajin gitu ya, dan Ya nakal sih, nakal-nakal anak-anak dulu lah, keroyokan apa, bantu temannya gitu aja. Terus sampai di Malang, saya ikut bela diri. Wah, PD-nya mulai tinggi, ya kan? PD-nya tinggi, ikut bela diri sampai sekarang. Nah, jadi ya merasa nyaman kan gitu ya. Nah, lulus kuliah di ITN sampai sarjana muda ya. Setelah itu saya nggak punya biaya. Orang tua bilang sudah pulang lah, you kan sudah sekolah di akademi gitu ya. Tapi teman-teman angkatan saya mereka kedokteral ya, kayak satunya. Saya nggak punya uang, tapi terus selama saya kuliah 3 tahun itu saya memberikan les privat anak-anak Waing ya, di Bilimbing, dan dari uang les privat itu yang saya gunakan untuk sekolah S1. Oh, berarti awalnya di berapa itu Pak? Kalau sekarang itu Sarjana muda, istilahnya kita dulu sarjana muda. berapa tahun itu Pak? Itu masuk 81, lulus 85, 4 tahun. 4 tahun. Habis itu Terus doktoral doktoral itu S1. S1. Apa S2 itu Pak? S1. Oh. Lulus ujian negara 87, wisuda 88. Terus saya lamar jadi karyawan di sini. Tapi waktu itu saya jadi asisten dosen fisika matematik, ya. Sambil kuliah jadi asisten dosen. Terus saya karena dulu waktu disuruh pulang, saya nggak mau pulang, saya cari kerja tuh di samping les itu. Saya menghadap rektor waktu itu, ada nggak kerjaan buat saya? Wah, dia lihat, oh prestasi kamu bagus, kamu jadi karyawan lab. Nah, saya jadi karyawan tahun 85, jadi sambil kuliah itu. Lab apa itu Pak? Lab Teknik elektro. Waktu itu masih di bengkel, belum ada lab teknik elektro. Terus rektornya bilang, you waktu kuliah dulu kan praktiknya di Brawijaya ya, ya bisa nggak kamu buat modul-modul praktikum itu untuk di ITN? Oh bisa. Jadi kita bikin modul-modul praktikum, rangkaian listrik, pakai fiber dan segala macam ya. Berdirilah lab elektro itu, seperti itu. Nah terus ya saya jadi karyawan, membersihkan lab ya, disuruh-suruh begitu. Kuliah sampai lulus, saya minta jadi dosen nggak boleh karena status saya karyawan. Itu tahun 89. 88 saya lulus S1, saya minta jadi dosen nggak boleh karena awalnya masuk jadi karyawan. Ya sudah, jadi karyawan di lab. Terus tahun 89 itu ada rencana ITN mensekolahkan dosennya S2 ke ITB. Nah saya ikut, nggak boleh karena saya kan karyawan. Ya sudah, saya mundur. Tapi saya diam-diam ikut proses, ya ikut proses. Nah ternyata salah satu teman tadi yang ikut atau yang diprogramkan oleh ITN berhalangan. Nah karena nggak ada yang mewakili elektro di ITB itu dari ITN, karena saya tanpa pengetahuan mereka saya apply, dan oh ya ini bisa kami terima karena memang sudah ikut proses, karena kami menerima jatah itu satu jurusan itu 1 orang. Nah waktu itu di elektro menjadi 2. Nah karena ini yang diprogramkan, ini yang saya mundur kan gitu kan, saya dikalahkan. Nah ternyata ini berhalangan, saya menggantikan. Nah Pak, waktu itu kenapa kok nggak mau balik ke NTT Pak? Kalau mau kembali ke Sumba Timur itu saya mau kerja apa di sana? Oh nggak ada industri, nggak ada, mau jadi gembala lagi. Ya kan? Jadi
Saya dulu pernah misalnya mau ikut tes militer ya, lamar, terus dites fisik di mana Ajendam. Oh, dia bilang ini, kamu ini tinggi sama berat badan tidak sesuai kan? Guru soalnya. Gitu. Nah, gagal. Gitu. Oke. Pak, kalau saya lihat berarti ini Pak ya, memang ada kemauan untuk maju gitu ya. Ya. Mulai dari dilarang tes, ikut tes, terus merantau. Nah, itu manusia kalau ingin sukses apa perlu hal-hal yang seperti itu Pak, memang Pak? Loh, kalau kita tidak punya keinginan atau upaya kayak gitu ya nggak jadi apa-apa. Kalau saya misalnya nggak dulu berusaha seperti itu, ya berarti saya nggak bisa sekolah S2 kan gitu ya. Habis itu lagi sekolah S2 lulus, kembali ngajar kan gitu ya. Kembali ngajar, tahun 97 ada rekrutmen sekolah doktor. Itu atas pembiayaan itu pemerintah dengan Bank Dunia. Saya pun tidak masuk karena ada waktu itu ada sekitar 3 orang senior saya diwawancara. Jadi sore-sore timnya dari Thailand datang, dari Jakarta datang, sore-sore mereka diwawancara sekitar jam 2 lah diwawancara. Waktu itu saya lagi ngajar. Terus tiba-tiba saya dipanggil. Teman saya ini sudah diwawancara ini. Terus saya dipanggil. Ya saya nggak tahu komentarnya tim rekrutmen seperti apa. Mungkin cari lagi ada nggak kan gitu. Nah, saya kebetulan ngajar, saya dipanggil. Oh, ada apa? Ini ada tamu mau wawancara interview sekolah dokter. Wah. Dan kebetulan itu waktu saya kuliah, saya ikut kursus bahasa Inggris. Waktu SMA saya ikut kursus bahasa Inggris Trinata English Course di Jalan Kartini. Terus waktu kuliah saya ikut nongkrong di Bambo Den Inn. Pernah kan? Dulu di Bromo itu ada Bambo Den Inn. Itu biasanya tamunya orang-orang Belanda. Nah, saya nongkrong ke situ untuk nemani tamu-tamu itu ke Bromo. Nah, bahasa Inggris saya cukup lincah gitu, fluentnya gitu. Nah, pada saat diundang sorenya wawancara, saya bicara bahasa Inggris. Wah, ini kita mau ini untuk wawancara lanjutan. Interview lah lanjutan di Surabaya karena tim itu ke Universitas Negeri Jember. Terus di schedule 2 hari kemudian interview di Hotel Cendana Surabaya. Suruh saya bikin proposal. Nah, mereka saya mau masuk elektro, proposal saya ini wawancara, ya Anda kami terima untuk kuliah di AIT. Nah, gitu. Siap. Terus jadi rektor ini tahun 2003 Pak ya? Ya 2003. Itu masih 39 tahun. Ya. Nah, rektor termuda mungkin Pak ya? Ya mungkin itu sih pemberitaan di Kompas apa segala macam dalam database mereka saya dianggap termuda zaman itu. Karena zaman itu rektor itu kan sudah kalau nggak di usia 50 kan gitu kan. Yeah. Nah, dan jarang sekali yang masih usia muda. Nah, saya jadi rektor 2003 sampai 2007. Nah, 2006 saya ngajukan guru besar, profesor. Dan per Januari 2006 SK saya sebagai profesor turun. 2006. 2006 itu berarti usia itu saya 43-an. Dan itu pun yang termuda juga. Termuda juga. Ya. Cuman waktu itu mungkin kita nggak mikir-mikir apa museum muri atau apa ya. Kalau kala itu mungkin ada kayak begitu, wah bisa dicatat gitu ya. Kan gitu ya. Siap. Pak Rektor, itu rektor terus guru besar termuda itu apa ini ya? Ada target atau by design atau seperti apa itu? Dulu misalnya gini, pada saat kita sekolah S1, wah cukup sarjana, insinyur cukup gitu. Tapi ada ketentuan pemerintah, kalau mau jadi dosen harus sekolah S2 kan gitu ya. Nah, nanti pemerintah juga bilang nanti kalau ke depan itu semua dosen harus doktor kan gitu.
Nah, kita sudah dalam posisi doktor. Salah satu langkah lagi dalam jenjang akademik misalnya untuk jabatan fungsional, profesor, mempunyai karya ilmiah. Ya. Kalau zaman dulu itu mungkin karena penghargaan atau apa segala macam kan. Nah, zaman saya itu 2003 sudah menggunakan karya ilmiah. Jadi kalau kita bisa publikasi, saya waktu itu publikasi 4 internasional, wah sudah oke sekali. Ditambah ngajar-ngajar, terus kepemimpinan, manajemen organisasi, ya itu sudah memenuhi KUM 850. Syarat guru besar itu kan 850. Nah, saya waktu itu sempat yang diakui 948 KUM. Nah, kalau sudah guru besar ini kan, ya artinya saya sampai sekolah dokter, berarti saya betul-betul sudah apa ya, passion saya ini jadi seorang pendidik. Nah gitu, sehingga orang pun suruh pindah ke Jakarta, kerja di sini, saya bilang enggak. Karena sudah merasa passion di situ ya. Iya. Jadi memang kita sebagai dosennya harus passion di situ. Karena kan kalau kita bandingkan gaji dosen dengan gaji orang yang kerja di industri, kan jauh. Orang bilang kan dosen itu apa? Gajinya sen apa gitu. Iya. Gitu. Jadi masih terbawa, orang bilang bahwa apa ya, pahlawan tanpa tanda jasa lah, guru kan gitu ya. Nah, sehingga kita juga berpikir, kalau makanya saya dengan kolega-kolega saya, junior saya bilang, kalau saya ingin katakan seperti orang-orang harus pergi ke industri, harus pergi ke Jakarta cari uang, mungkin saya nggak di sini. Ya, sehingga saya bilang, kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau nggak mencintai pekerjaan kita kan gampang cari yang lebih baik kan itu. Tapi banyak orang yang sampai pensiun di sini. Artinya kan dia enjoy kan. Nah, sehingga apa yang udah peroleh ya sudah dinikmati, nggak usah lihat yang lain. Kalau kuliah yang lain ada jalannya gitu, tapi bukan jelek-jelekkan atau apa seperti itu ya. Nah, terus untuk ketika jadi rektor umur 39 tahun itu memang Pak Prof berambisi atau gimana, Prof? Sebenarnya tidak berambisi karena usia-usia itu kan usia-usia sama kawan-kawan kan masih apa ya, tidak ada mikir apa, pokoknya disuruh ngajar berapa kelas, ngajar, suruh tugas ini itu, tidak ada pikir-pikir. Cuman memang waktu itu, ini kan kebetulannya di ITN ini waktu itu kan ada 2 fakultas ya, dan 1 program pascasarjana, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri. Kalau sekarang ada berapa, Prof? Sekarang ada Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan program pascasarjana. Nah, waktu itu kandidat-kandidat rektor itu ada dari pascasarjana, ada dari FTSP-nya ada. Yang FTI itu nggak ada, senior nggak mau. Nah, mungkin kawan-kawan pikir, sudah ayo Pak Lomian, jangan kita lawan senior ini kan. Jabatannya apa itu? Wakil lektor atau apa Pak Lomi dulu? Dan dulu saya di fakultas, wakil dekan 2. Wakil dekan. Baru setahun. Kan saya pulang sekolah dokter ini tahun 2000. 2001 pertengahan diangkat jadi wakil dekan 2. Terus, tapi saya pernah kajur tahun 93 sampai 96 sebelum sekolah doktor. Terus, baru setahun kemudian ada pemilihan rektor terbuka itu. Ayo ikut-ikutan aja. Akhirnya teman-teman yang siapin, saya tinggal tanda tangan aja kan. Masukkan. Pemilihan umum kan, hitung. Paling besar nilainya. Tapi kan harus diambil 5 besar. Masuk 5 besar. Nah, masuk 5 besar, dipilih senat, masuk 3 yang diusulkan ke yayasan itu. Itu yayasan pun walaupun ada orang yang nilainya tinggi, yayasan bisa memilih yang 3 itu, tergantung sinerginya nggak sama dia kayak gitu. Dan saya waktu itu masuk 3 besar. Rektor yang saat itu, wakil rektor 1, dan saya. Ini senior-senior saya ini. Terus akhirnya 3 orang itu yang memilih siapa?
yayasan. Voting pertama nama saya muncul, Menang. menang. Kedua kali lagi tetap nama saya yang keluar. Oke, terakhir ini 3 kali nama saya, semua tanda tangan. Nah, itu jadi. Apa magnet Pak Lomi waktu itu sehingga dipilih di umur 39 tahun? Kan keren, masih muda. Yang dijanjikan apa gitu? Perubahan, Oh, perubahan. Siap. ya kan? Dan selama 10 tahun, nah itu Karena orang mengatakan gini, kenapa pada saat jadi rektor ITN itu saya ingin supaya tidak terjadi. Makanya setelah saya jadi rektor, tidak ada pernah ada demo di ITN. nah apa yang dilakukan Pak Lomi waktu itu? Apa? Saya bilang ini, demomu masalahnya apa? Mereka ngomong macam-macam, buktikan. Kalau memang you punya bukti, sekarang kita ke polisi aja. Ya tak? Berarti kalau saya bawahi soal komunikasi sebenarnya ya. Bisa dibilang seperti itu nggak? Maksudnya kan Pak Romi membuka ruang komunikasi dengan agar orang nggak demo kan? Nah, makanya waktu saya jadi rektor, saya kumpulkan mereka mau apa. Saya bilang ini, saya juga ingin ITN ini yang kuliah di sini adalah orang benar. Cek semua masa studi, cek indeks prestasi, cek semua utang piutang. Oh, kamu sudah indeks prestasi ini nggak akan dulu di sini. Keluar, saya telepon orang tua. Wah, nangis-nangis. Oke. Nah, mereka ketegasan itulah yang mereka butuhkan. Ketegasan juga ya. Oh, ya. Ketegasan, ya kan? You nggak benar, mau benar apa keluar. Kita pun akan pembenahi di sisi kami. Dosenku nggak benar ya kita benerin. Siap. Sampai kita waktu itu kuliah ada kuesioner ke dosen. Ngajarnya seperti apa? Wah, macam-macam muncul. Tapi harus jujur. Kalau you tidak berkata jujur, kita nggak bisa merubah, ya tak? Tapi karena dendam, you karena dapat E, dapat D, terus jelek-jelekin dosen, kita nggak akan bisa mengubah. Tapi kalau dosennya benar, you berkata benar, isi benar. Kalau memang nggak benar, kita bisa bandingkan dengan yang lain. Siap. Menarik ini, Pak Rektor. Selama 10 tahun Pak ya. Jadi 8 tahun, kita per 4 oh ya, tahun. 8 tahun. Perubahan apa yang itu berkesan bagi Pak Rektor dan hal apa yang Pak Rektor lakukan dan itu wah ini keren sekali. Ada nggak? Kita selama itu dari sebelumnya tidak pernah dapat, kita dapat hibah bantuan pemerintah terus, pengembangan prodi institusi, kita membangun sistem siakat, ya. Jadi kita menghilangkan manual-manual yang dulu terus zaman itu kan kita proses-proses itu kan belum ada akreditasi kan, zaman saya itu ya. Terus diakui disamakan, kita bisa posisi disamakan itu sama dengan negeri istilahnya dulu. Zaman saya banyak menyekolahkan teman-teman dosen S2 atas biaya ITN. Siap. Ya, S2 dan S3, malah ada yang ke luar negeri. Yang zaman itu belum ada kebijakan dari yayasan untuk studi ke luar negeri, tapi saya melakukannya. Siap. Oke, itu ya banyak hal ya yang dilakukan Pak Rektor. Kalau gedung bangunan kampus 2 itu di zaman Pak Rektor atau? Bangun rektor sebelum saya itu bangun tahun 99 ditempati 2000. Itu pun pada saat itu mahasiswa nggak mau dipindahkan. Itu nggak mau dipindahkan. Terus tahun 2003 saya jadi rektor, saya pindahkan. Ya. Wisuda pun saya wisudakan sana. Saya angkut transportasi. Jadi bis di sini ada berapa, kuliah di kampus 2. Kalau sekarang berarti aktivitas kebanyakan di sini atau di kampus 2? 50%. Karena di sini ada mahasiswa 2000, di sana juga 2000. Yang FTI di sana, di sini FTSP dan pasca sarjana. Ya, jadi kalau kita boleh belajar soal kepemimpinan dari Pak Rektor ini ya, pertama harus
ada kemauan untuk melakukan perubahan, yang kedua ketegasan gitu ya. Siap. Nah itu lalu the next, ini kan Pak Rektor sudah umur 60 tahun. Ini apa yang akan the next UITN baik secara pribadi dan secara ITN apa yang akan menjadi target Pak Rektor ke depannya gitu. Nah, target-target kita ini bahwa jadi kalau kita diangkat menjadi rektor itu kan ada kita menandatangani fakta integritas. Jadi setelah 2 tahun almarhum dia yang tanda tangan fakta integritas kan. Terus dilanjutkan dengan saya kan. Berarti kan saya harus menjalankan yang dia tanda tangan. Nah, katakan misalnya kita harus sistem keuangan kita harus menggunakan RKAT misalnya. Ya kan? Nah, baru zaman saya ya sebenarnya harus RKAT 2 bulan saya disuruh kerjakan, selesai bulan ketiga kita menggunakan RKAT. Berapa uang yang kita pakai, berapa uang yang kita masuk, semua transparan, terbuka. Siap. Kalau targetnya apa Prof? UTN ini menjadi universitas atau target jangka panjang, ya, jangka menengah? Kita sekarang juga berpikir bahwa kita ini sudah institut sudah 53 tahun. Kita Desnatalis 53 tahun, banyak aktivitas yang kita lakukan dalam rangka 53 tahun ini, termasuk peresmian rumah ibadah, 3 rumah ibadah kita punya di kampus 2. Ya, ada masjid, ada gereja, ada pura. Kita resmikan pada bulan Maret yang lalu. Kita undang kepala KSP Jenderal Muldoko. Ya, kan? Terus kita meresmikan PLTS. Ya, jadi PLTS itu kita bangun Februari, saya jadi rektor, saya resmikan. Ya, kan? Itu kapasitas 0,5 megawatt, terbesar di Pulau Jawa untuk perguruan tinggi. Dan yang pertama. Terus kita juga mau resmikan pusat riset inovasi. Nah, sekarang kita dalam proses reakreditasi untuk mencapai prodi-prodi unggul. Nah, ini kan pekerjaan berat. Nah, kita juga melihat bahwa kita ke depan ini perlu juga suatu pengembangan. Kita punya lahan di sana 70 hektar. Kita sudah desain, rancang, kebetulan saya ketua timnya juga, 35 hektar ini untuk kampus yang terintegrasi. Itu di kampus 2 Pak? Ya. Pengembangan kampus 2 itu? Nah, jadi kami sudah punya lahan yang sudah ditata dengan baik, sudah dengan kota, kabupaten. 10 hektar kita khususkan untuk kampus terintegrasi. Ini kan cuma 2,3 hektar. Nah, maksudnya bahwa 5-10 tahun ke depan ini semua harus mobilisasi di sana, terintegrasi dalam kawasan 10 hektar. 25 hektar itu kita menjadi mix. Kita undang investor, mau bikin pusat mall kah, hotel kah, sarana olahraga kah. Dan sudah banyak yang ketemu kita. Masih dalam proses diskusi. Nah, itu sehingga nanti kalau kita ingin menarik banyak minat masyarakat ke ITN misalnya, berarti bisa jadi kita nanti ke depan berubah menjadi universitas. Ya, kita punya peluang untuk membuka prodi-prodi yang non teknik. Kalau non teknik semua sudah teknik semua sudah ada di sini, kecuali tambang perminyakan misalnya. Yang lain sudah ada di sini. Dan alumni-alumninya luar biasa. Nah, karena keterbatasan yang berminat ke teknik itu ya kan, tidak sebesar yang minatnya non teknik. Kalau kita bicara ekonomi, manajemen, akuntansi, fisip, hukum, prodi-prodi itu di perguruan tinggi lain besar-besar. Nah, kenapa dengan kita kualitas yang kita tunjukkan di bidang engineering ini, ya kan? Tidak kita bangun dia kualitasnya sama tapi bidangnya non engineering. Makanya kita berpikir, oh ini harus paling tidak berubah menjadi universitas atau institut yang di situ ada fakultas bisnis, ekonomi dan segala macam. Nah, tapi kita kembali ke aturan pemerintah. Apakah institut itu boleh membuka program studi hukum?
Ya toh? Kalau mungkin ekonomi kita lihat ada ITB School of Business, ya ada bisnis, ada ekonomi bisnis, ya toh? ITS juga ada begitu. Nah, tapi mereka itu kan institusi-institusi yang kelas atas yang disupport oleh pemerintah. Nah kita ini Swasta apa boleh apa swasta, enggak? ya secara aturan ya memang universitas harus misalnya ada 40% yang sosial, yang tekniknya 60%. Kalau tekniknya kita sudah banyak kan. Oke, Pak, siap. Nah, untuk Pak Rektor ini Pak, kalau saya lihat dari cerita itu kan selain upaya dan kepintaran dan integritas dan lain sebagainya, itu kan saya lihat ada sisi keberuntungannya, ada nggak Pak Rektor? Jadi keberuntungan itu menurut Pak Rektor seberapa penting bagi manusia, dan untuk dapat keberuntungan itu secara agama atau secara spiritual, apa yang dilakukan Pak Rektor? Kalau ada kan orang katakan melihat garis tangan lah, apalah, takdir lah, macam-macam ya. Mungkin juga pemahaman-pemahaman gitu, tapi saya tidak berfokus bahwa oh ini adalah takdir, adalah gitu ya. Tapi saya bilang ini mungkin jalan Tuhan gitu, ya kan? Kita sebagai umat yang beragama tentu meminta kepada Tuhan kesehatan, kesuksesan kan itu toh. Tapi kadang-kadang kita manusia ini kan tidak sabaran. Misalnya kita berdoa pada Tuhan, Tuhan kasihkan saya ini. Kita berharap langsung 1-2 hari jadi kan gitu. Tapi kan Tuhan punya rencana. Oh nanti you jadi seseorang yang you inginkan pada sekian kan itu. Kan hope, harapan, ya kan? Jadi kan kalau dalam agama Islam itu Tuhan akan memberikan segala sesuatunya baik pada waktunya kan gitu. Jadi pada saat kita misalnya mendapat kepercayaan dari rektor, itu itulah mungkin waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita kan gitu. Dan menurut saya apapun kita harus bersyukur. Mau punya jabatan, ya kan? Mau nggak punya jabatan harus kita syukur. Kenapa? Walaupun you punya jabatan tapi sakit-sakitan ya, Pak. Ya kan? Tapi walaupun you nggak punya jabatan tapi hidup happy, teman banyak, gaji lancar, ya kan? Bisa nyekolahkan anak, rumah tangga harmonis, so what? Kan gitu. Ada orang yang jadi pejabat, tapi ya kan, kasus-kasus kemarin kita lihat kan, dia merasa punya power, tapi apakah misalnya di level-level seperti akademik, di pendidikan harus seperti itu? Contoh kemarin ada rektor kan yang dicokot sama KPK. Iya. Tapi apa you bisa menikmati itu apa enggak kan? Nah itu penting, merasa cukup gitu dan bersyukur gitu Prof ya. Oke, siap, terima kasih Pak Rektor. Mungkin terakhir closing statement bagi anak muda yang menonton ini, apa pesan Pak Rektor dalam mengarungi kehidupan agar bisa menjadi sukses gitu? Dicanangkan oleh Badan Dunia itu bahwa life long learning ya kan? Jadi belajar sepanjang hayat. Nah, iya. Ya kan? Nah sekarang adik-adik ini misalnya ya sama aja, setelah kita TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau kita di luar negeri itu standar minimal itu pasti bachelor misalnya, ya toh? S1. Kalau kita ini kan masih belajar tuntas berapa tahun? 9 tahun ya? Iya, 9 tahun. 9 tahun. Sehingga masih kita angkatan kerja itu masih ada SMP kan? Nah, kalau angkatan kerja kita SMP ini kan terus gimana kualitas? Sementara teknologi yang harus dilakukan itu membutuhkan level pendidikan tinggi. Nah, ke depan bisa jadi pemerintah itu ya angkatan kerja di Indonesia rata-rata harus sarjana. Ketinggalan kita kan di situ. Mau SMA saja kan masih susah sekarang. Kenapa? Orang mau bersekolah SMA pun yang punya duit yang sekolah kan. Nah, kita berharap bahwa pemerintah memberikan subsidi sehingga SMA pun mereka bisa sekolah dan perguruan tinggi. Nah, artinya kalau adik-adik ingin sukses,
menjadi seorang engineer, ya kan? Yang nanti terjun ke masyarakat, mengabdi. Kita lihat infrastruktur semua ini pekerjaannya engineering, orang ekonom, orang segala macam. Sekolahlah, kuliahlah, kenapa tidak di ITN kan ini? Oh, siap. Ya kan? Oke. Siap, terima kasih. Jadi terus belajar dan terus menimba ilmu, dan ITN, kata Pak Rektor, salah satu yang mungkin terbaik di bidang engineer di Indonesia. Ya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kita banyak belajar dari Pak Rektor ITN Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.